berapa potensi kerugian rakyat ini? Karena kita bicara sumber daya alam kan milik rakyat ya. Berapa potensi kerugian yang dialami oleh rakyat terhadap praktek perampokan sumber daya alam di era Pak Jokowi? Saya tidak bisa mengatakan dengan tapi karena saya tidak menjadi pejabat. Kalau pejabat pernah ada, kalau itu tanya Pak Budaya dijawab itu. Tapi saya yakin itu ribuan triliun rupiah. Ribuan triliun rupiah. Ribuan triliun rupiah. Itu yang pasti itu seperti itu. Jadi betapa APBN kita kan cuma 3.500 triliun rupiah kan. Ini bisa APBN-nya itu lebih dari APBN. Dan jumlah itu hanya dinikmati oleh segelintir orang dan kelompok. Iya, makanya itu kan ada datanya itu kan. 1% penduduk memiliki kekayaan 50% kekayaan republik. Nggak masuk akal itu kan. Apa darahnya mendidih itu rakyat yang dengarnya kayak gitu kan. Dan orang yang megang gitu kan mesti takut harusnya kan. Oke. Jadi kalau dibenahin yang benar, mereka mau baik-baik kepada Pak Presiden, inilah saya benahin. Makanya salut saya sama Pak Prabowo itu, dia serius membenahi soal ini. Berarti Pak Fuad, Pak Prabowo berat juga nih nyuci piring Pak Jokowi. Setengah mati. Cuci piringnya itu banyak bener. Ya kan, malah luar biasa lah cuci piringnya itu. Pak cuci piring aja mau ngomong, jangan-jangan 5 tahun itu nggak selesai itu cuci piringnya itu. Oke. Karena luar biasa. Jadi saya pikir saya udah tua ya, saya masih muda itu, rasanya ingin benahin semuanya itu. Pak Fuad, saat berdiskusi dengan Pak Fuad ya, ada nggak semacam, bukan keluhan ya, ada situasi di Pak Prabowo yang merasa, wah berat ini nyuci piringnya. Ya, ada memang, pernah terlontar nggak dari mulut Pak Prabowo? Iya, secara tidak langsung sih ada juga memang berat, tapi dia berpegang teguh untuk melaksanakan semuanya itu. Dia berpegang teguh melaksanakan pasal 33. Ekonomi kita mengekonomi pasal 33. Jangan didebat lagi pasal 33. Oh ini begini, loh. Kalau nggak cabut pasal 33, cabut aja, hilangin. Jadi kita bebas. Tapi di pasal 33 kan ada. Amanat konstitusi. Amanat konstitusi harus kita pegang. Ya laksanakan aja pasal 33. Oh yang cuman main-main itu juga cuman berapa, ya boleh dihitung jari lah istilahnya itu kan. Itu disapu aja udah. Meskipun beresiko secara politik bagi Pak Prabowo. Iya memang ada risikonya. Tentu ada risikonya. Tapi ya hadapi aja. Saya yakin rakyat akan, kalau ini dijalankan benar, rakyat akan berdiri di belakang ini. Di belakang Pak Prabowo. Untuk membenahi ini. Dan jangan lupa, mereka itu pasti itu main di belakang itu bagaimana. Mereka kan punya alat-alat, instrumennya kan banyak. Misalnya, ayo nakutin rupiah, nakutin indeks saham. Ini indeks saham ya. Naik turun segala macam itu, bank-bank segala macam. Pak perusahaannya biasa-biasa aja tuh. Tapi masa bisa, kayak begini kan? Framing. Iya, kan nggak ada pengaruhnya kepada perusahaan, sebetulnya nggak ada. Itu kan cuma orang main-main aja di pasar saham kan, orang-orang itu aja gitu kan, yang pada main. Tapi itu kan buat nakut-nakutin pemerintah itu sejatinya gitu. Kalau begini-gini, ya sudah lah. Makanya kalau saya kasih contoh yang paling ekstrim, ya, itu Iran lah. Iran nggak peduli itu kursnya 1 rial Iran berapa itu segala macam itu udah gue jalan aja, malah gue sekarang jadi saingan Amerika gitu kan. Ya bisa begitu rupa. Karena dia sudah yang ekstrim sekali ini, gue bisa jalan nih tanpa macam-macam. Nah ini kan instrumen-instrumen itu masih jalan. Tapi kalau udah dijalankan benar, ya seperti dulu waktu migas pertama, devisanya dibuka pemerintah di ini tuh, gue takut. Tapi setelah jalan lewat, semuanya senang, nyaman aja. Pak Fuad, apa komitmen Pak Prabowo untuk menghadapi para perampok sumber daya alam kita ini? Ya terus-terusan, makanya seperti yang you lihat di Kejaksaan Agung misalnya ya, Presiden suka ngasih itu kan signal aja kepada masyarakat. Ini loh, orang udah di dendanya sekian, saya kumpulin sekian triliun, udah berapa dapat 60 triliun atau berapa kan yang dari Kejaksaan Agung untuk kumpul. Belum seberapa dong Pak dari yang iya, nggak seberapa, tapi itu kan yang keluar, kan yang disita itu kan luar biasa, disita kan ribuan triliun tuh nilainya, disita kekayaan-kekayaannya. Lah bayangin loh, hutan, ambang semua udah dipegang oleh dia, dijadikan jaminan ke bank kan gampang aja dapat uang. Kalau ada apa-apa disita tuh punya negara yang disita gitu kan. Dia kabur juga, duitnya udah di luar negeri sebagian besarnya kan begitu. Jadi memang luar biasa, nggak masuk akal. Apakah ada perlawanan yang sudah Pak Prabowo rasakan dalam menghadapi ini? Tentu saja adalah dirasakan saya perlawanan seperti itu kan, dengan dia macam-macam. Dan senjata yang paling nyolok itu kan di pasar uang, pasar modal yang paling menyolok itu kan, yang sebetulnya sih tidak begitu ini ya. Memang kalau inflasi itu ada kaitannya dengan kurs ya kan, karena kita masih banyak yang impor. Tapi nanti kalau impornya ini sudah pada banyak berhenti, nggak banyak pengaruh dolar,